Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Bangsa? Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuridin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya sayangi dan saya banggakan para mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa pada perkuliahan daring kali ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan hingga zaman kepenuh dengan ilmu dan teknologi saat ini. Pada kesempatan video kali ini, pada pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang belajar berceramah. Silakan buka halaman 7. Halaman 7. Halaman 7 pada sesi ke-14 kita akan belajar berceramah. Belajar berceramah ini kita akan mensinkronkan dengan tugas yang ke-11, yaitu kode 11, yaitu tentang jenis tugas berceramah. Jadi sebelum nanti teman-teman mengerjakan tentang jenis tugas berceramah, Bapak akan mencoba untuk memberi arahan tentang bagaimana cara kita bisa berceramah. Berceramah adalah bagaimana cara kita bisa berbicara di depan umum, mengeluarkan sesuatu informasi, arahan, ataupun ilmu pengetahuan kepada halayak ramai. Maka dari itu, di sini Bapak akan mencoba untuk membimbing para mahasiswa-mahasiswi Bapak agar dapat berceramah dengan baik di depan umum. Mari kita buka buku halaman 127. Di halaman 127 teman-teman bisa melihat yang pertama itu adalah urutan dari cara kita berceramah, yaitu ada pertama salam. Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Muqaddimah ini bebas, bisa yang seperti tadi saya lafazkan atau boleh teman-teman lihat di buku pada halaman 127, pilih mana yang teman-teman bisa. Nah, setelah muqaddimah yaitu adalah penghormatan. Penghormatan di sini kita melihat situasi di lingkungan, di depan siapa kita sedang berceramah atau sedang membawakan materi. Contoh tadi atau setiap dalam video mata kuliah ini saya hanya kepada mahasiswa. Misalnya kepada mahasiswi Universitas Pelita Bangsa yang saya banggakan. Tapi kalau misalnya teman-teman di ranah perusahaan atau di yayasan atau di sebuah sekolah, contoh biasa kita dengar di sebuah sekolah adalah yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, para staf TU dan para dewan guru, dan yang saya sayangi dan saya banggakan para siswa SMK ataupun SMA. Jadi urutan penghormatan itu dari yang paling tinggi sampai ke paling bawah, sesuai dengan tempat di mana kita berceramah.
Jadi mengikuti situasi dan kondisi tempat. Selanjutnya setelah penghormatan ada namanya puji syukur. Isinya adalah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan pada minggu ini, boleh. Atau misalnya pada kesempatan upacara bendera hari ini, atau pada kesempatan sidang isbat kali ini, atau pada kesempatan rapat kali ini, bebas sesuai dengan kondisi kita mensyukuri nikmat pada saat kita berbicara dengan public speaking dalam situasi apa. Selanjutnya adalah sholawat serta salam, yang isinya adalah sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman, nah ini dari zaman hingga ke zaman, jadi dari zaman yang negatif sampai ke zaman yang positif. Misalnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga zaman kepenuh dengan ilmu dan teknologi, atau boleh dari zaman kegelapan sampai zaman kepenuh terang benderang saat ini, bebas. Jadi teman-teman silakan dapat membuat ciri khasnya masing-masing. Lalu setelah sholawat serta salam, teman-teman langsung ke isi. Tapi jangan lupa diawali dengan pada kesempatan kali ini, atau pada kesempatan perkuliahan kali ini, atau pada kesempatan rapat kali ini, saya akan membawakan atau saya akan memberikan informasi. Jadi ada awalan seperti itu. Bisa? Oke, kalau misalnya sudah bisa, nanti saya akan memberikan isi dari tiap materi yang akan teman-teman bahas. Nanti berdasarkan nama absen yang akan saya bagikan pada video ini. Nanti silakan untuk membuat videonya dengan baik, suara yang jelas, gambar yang jelas, dan juga pembawaan yang dengan menggunakan seragam yang rapi. Nanti silakan diupload di YouTube maupun di Google Drive, yang silakan linknya di copy ke kolom diskusi untuk pendidikan agama Islam pertemuan ke-14. Silakan para mahasiswa untuk memahami materinya sesuai dengan namanya. Yang pertama, membahas tentang rukun iman adalah mahasiswa yang berawal nama dari huruf A. Membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama berawalan dari huruf B. Membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama berawalan dari huruf C. Membahas tentang iman kepada malaikat, yaitu mahasiswa berawalan dari huruf D dan E. Membahas tentang iman kepada Rasul, yaitu nama mahasiswa berawalan dari huruf F dan G. Membahas iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu nama berawalan dari huruf H dan I. Membahas tentang iman kepada hari akhir atau kiamat, yaitu nama berawalan dari huruf J dan K. Membahas iman kepada qada dan qadar bagi mahasiswa yang berawalan dari huruf L dan M. Membahas tentang kalimat syahadat, yaitu bagi mahasiswa yang namanya berawalan dari huruf N dan O. Bagi mahasiswa yang membahas materi tentang sholat, berawalan nama dari huruf P dan Q. Membahas tentang syarat-syarat sah sholat bagi mahasiswa yang namanya berawalan dari huruf R dan S. Membahas tentang rukun-rukun sholat bagi mahasiswa yang bernama berawal dari huruf T dan U.
Untuk materi tentang puasa bagi mahasiswa yang namanya berawal dari huruf U. Untuk hukum zakat bagi mahasiswa yang berawalan nama dari huruf V, W, dan X. Dan yang terakhir, untuk materi tentang haji dan umroh bagi mahasiswa yang berawalan nama dari huruf Y dan Z. Alhamdulillah, seperti itulah nama yang saya bagikan untuk tiap nama dan materi. Silakan dipelajari. Insya Allah saya akan tunggu tugasnya dalam waktu 1 minggu. Jadi saya harap -1 pertemuan ke-15 teman-teman sudah mengupload pada kolom diskusi kampus. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu. Dadah.